Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Purbajat Miko. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ini ada edaran baru ya terkait jabatan fungsional, kenaikan jabatan fungsional. Ini ada ketentuan kenaikan jabatan akademik dosen pada masa peralihan ya tertanggal 22 Mei 2024 ya beserta nomor dan sebagainya. Nah, isu apa yang menarik di sini? Informasi apa yang menarik? Ya, mungkin juga tidak menarik ya. Isu atau informasi apa ya dari surat edaran ini? Ya, ada tertera di sini 2 berkas lampiran. Kita mulai dari sisi kenaikan jabatan fungsional. Ini dialihkan dialihkan ke sister ya. Untuk ajuan kenaikan jabatan ke LK dan GB, pelaksanaan layanan akan dilakukan melalui sister. Ya. Nah, ini sister. Ya, jadi Bapak Ibu yang sedang mempersiapkan LK dan GB, ini mohon doanya, saya juga sedang prepare ya. Baru tadi pagi ini menyerahkan berkas ke bagian kepegawaian untuk bisa diproses ke LK ya. Mohon doanya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nah, ini yang pertama, informasi terkait proses pengajuan LK GB ke sister ya, sepertinya tidak lagi ke PAK ya. Nah, tidak lagi ke PAK. Nah, ini ya. Nah, ini coba pengajuan kenaikan jabatan fungsional LK GB di halaman PAK sudah ditutup ya pada tanggal 6 Mei sesuai surat pemberitahuan tertanggal 2 Mei 2024. Semua ajuan yang sudah masuk ke PAK agar dapat diajukan kembali melalui laman sister. Sudah konkret ini. Jadi PAK dialihkan ke sister. Itu yang pertama. Yang kedua ini sebenarnya informasinya ini cukup menyayat hati ya mungkin. Menyayat hati ataupun perlu usaha yang keras ya. Ini terkait karil khusus dan tambahan, syarat dan tata cara pemadaman kenaikan jabatan dosen ya. Kita lihat di sini ya di bagian di bagian proses kenaikan jabatan akademik dosen ya. Kita lihat di poin ke mana nih? Sebentar, poin kedua ya, ada nomor 1 tadi ya. Ada nomor 1 persyaratan kenaikan jabatan akademik dosen. Kemudian yang kedua adalah terkait pemenuhan syarat khusus. Ya, saya coba zoom ya. Coba zoom kenaikan pemenuhan syarat khusus dan syarat tambahan untuk naik ke jenjang akademik di atasnya. Ya. Ini contoh. Ya. Lektor kepala ke guru besar, satu karya ilmiah atau artikel jurnal internasional bereputasi. Ya. Dengan SJR-nya besar dari 0,1 atau WOS itu impact factornya itu di atas 0,05. Sedangkan lektor kepala seperti saya ini, Bapak Ibu teman-teman semuanya yang sedang berjuang, posisi saya juga magister, masih S2 ya, sedang prepare S3, mohon doanya Agustus akhir bisa berangkat ya. Ini satu karya ilmiah jurnal internasional terindeks Scopus atau WOS sebagai penulis pertama. Nah, sepertinya sudah mulai balik lagi ke aturan lama. Ya, yang awalnya ada aturan yang berlaku semenjak 1 Juli 2022 ya, waktu itu saya lihat itu tidak wajib ya terindeks Scopus ya. Hanya tertulis di sana bagi magister itu jurnal internasional. Ya, disarankan tentu dengan yang terindeks Scopus. Nah, sedangkan berdasarkan edaran ini ya, surat Dirjen terkait ketentuan kenaikan jabatan akademik dosen pada masa peralihan, maka ya lektor ke lektor kepala ini wajib. Ya, di sini ada syarat khusus, karil khusus ya, karya ilmiah khusus ya. Sedangkan untuk doktor itu satu karya ilmiah jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau 2 atau satu karya ilmiah lebih tinggi ya sebagai penulis pertama. Berarti kalau ada jurnal Scopus jauh lebih bagus ya. Jauh lebih bagus. Sedangkan asisten ahli ke lektor karya ilmiah nasional terakreditasi 3 sampai 6 sebagai penulis pertama.
Nah, ini Bapak Ibu informasi yang harus segera kita tangkap ya, lebih cepat. Ya, tadi pengajuan fungsional itu dialihkan dari Pak ke Sister. Yang kedua, bagi lektor ke lektor kepala statusnya magister, ini wajib nih ya, 1 karya ilmiah. Ini ada karya khususnya, syarat khusus. Kalau nggak ada berarti nggak bisa kita. Ya. Sedangkan doktor sepertinya masih di aturan yang sama. Ya, itu Sinta 1 atau 2. Ya, sekian. Tetap semangat Bapak Ibu yang berjuang ke LK atau LK ke GB. Ya, semoga sukses. Sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.